Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, khususnya kalian yang saat ini duduk di kelas 10 MIPA. Kita berjumpa lagi dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang gerak harmonis. Pada bagian ini kita akan lebih fokus pada gaya dan energi pada gerak harmonis. Mari kita ingat kembali tentang apa itu gerak harmonis. Pada video terdahulu kita sudah sepakati bahwa definisi gerak harmonis adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Di sini ada kata kunci yaitu tentang gerak bolak-balik pada benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu. Jadi di sini harus ada sebuah gaya yang bekerja yang arahnya selalu menuju titik tersebut. Gaya itulah yang disebut sebagai gaya pemulih. Pertanyaannya adalah seberapa besar gaya pemulih itu bekerja? Nah, pada video inilah nanti akan kita bahas lebih jauh. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang gaya pemulih ini, kita akan perkenalkan sedikit mengenai gaya yang bekerja pada sebuah pegas. Anak-anakku, ketika kita menarik sebuah pegas, maka secara bersamaan pada pegas tersebut akan bekerja gaya pegas, di mana arah gaya pegas itu akan melawan gaya yang kita berikan ketika menarik. Sebaliknya, ketika kita menekan pegas, ini kita lihat di sini ketika kita tekan, maka pegas juga akan melawannya dengan gaya yang berlawanan dengan arah gaya yang kita berikan ketika kita menekan. Misalkan perubahan panjangnya ketika kita memberikan gaya, baik itu menarik ataupun menekannya adalah sebesar Y, maka di sini mari kita lihat ini akan bersesuaian dengan hukum aksi reaksi, di mana F adalah gaya yang kita berikan, sedangkan Fp adalah gaya yang diberikan pegas untuk melawan gaya yang kita berikan, dan arahnya berlawanan. Menurut hukum Hooke, bahwa besarnya gaya itu akan sebanding dengan besarnya perubahan panjang pada pegas. Nah, untuk hukum Hooke ini nanti akan kita bicarakan lebih jauh ketika kalian duduk di kelas 11. Yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa gaya tadi akan dilawan sebesar K kali Y, di mana nanti K inilah yang disebut sebagai konstanta pegas. Gaya inilah anak-anakku yang berfungsi sebagai gaya pemulih dan arahnya selalu menuju ke titik kesetimbangannya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana ketika kita beri beban dan kita getarkan. Berdasarkan hukum kedua Newton yang sudah kalian dapatkan, bahwa besarnya gaya adalah M kali A. Berkaitan dengan gerak harmonis, A ini adalah AD atau A dalam keadaan
ketika dia menyimpang sejauh Y. Sesuai dengan hukum aksi reaksi, gaya ini akan dilawan oleh gaya pegas sebesar min K kali Y. Selanjutnya, pada konsep terdahulu kita sudah mendapatkan bahwa besarnya AY adalah omega kuadrat kali Y dengan arah menuju ke titik keseimbangannya, yaitu min. Di sini akan tampak bahwa min M omega kuadrat Y sama dengan min K kali Y. Di sini di ruas kiri min, di ruas kanan min, kita akan dapatkan harga M kali omega kuadrat itu nanti akan sama dengan K. Selanjutnya kita akan mendapatkan di sini bahwa besarnya omega akan sama dengan akar K per M, di mana omega seperti yang sudah kita dapatkan terdahulu adalah kecepatan sudut dari gerak harmonis tersebut dengan satuan radian per sekon. Sementara K adalah konstanta pegas yang dinyatakan dalam satuan Newton per meter, dan M adalah massa beban yang kita gantungkan pada pegas ini dalam satuan kilogram. Selanjutnya, marilah kita analisis lebih jauh bagaimana gerak harmonis pada pegas ini. Perhatikan anak-anakku, di sini ada pegas yang bergerak harmonis naik turun. Ketika ini kita amati, kita proyeksikan pada sumbu vertikal, maka pola geraknya juga mengikuti pola sinus. Artinya memang dia mengikuti pola gerak pada gerak harmonis. Selanjutnya, dari persamaan yang sudah kita dapatkan, kita bisa memodifikasi pada pegas ini. Pada gerak harmonis, simpangannya dinyatakan sebagai Y sama dengan A sin omega T. Sementara tadi sudah kita dapatkan bahwa besarnya omega adalah akar K per M. Dengan demikian, kita juga bisa menyatakan pada pegas ini sebagai Y sama dengan A sin akar K per M kali T, di mana Y adalah simpangannya, kita nyatakan dalam satuan meter, kemudian A adalah amplitudonya, omega adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, K adalah konstanta pegasnya yaitu dalam satuan Newton per meter, sementara M adalah massa dari beban yang kita gantungkan ini dalam satuan kilogram. Nah, dari sini kelihatan anak sekalian, karena omega tadi adalah akar K per M, maka kita bisa menentukan berapakah frekuensi yang dihasilkan oleh pegas ketika dia bergerak harmonis. Maka akan di sini akan kita kembangkan persamaannya, kita akan mendapatkan besarnya F itu adalah 1/2 pi akar K per M. Artinya apa anak sekalian? Bahwa F ini akan sebanding dengan akar konstanta pegasnya dan akan berbanding terbalik dengan massanya. Artinya ketika K-nya besar, maka F-nya akan cenderung lebih besar kalau massanya tetap. Dan sebaliknya, ketika M-nya besar, maka F-nya akan cenderung lebih kecil dengan K yang tetap, di mana F adalah frekuensinya yang kita nyatakan dalam satuan Hertz. Selanjutnya, untuk lebih memahami lagi tentang
gerak harmonis pada pegas ini, marilah kita coba menyelesaikan untuk contoh kasus yang pertama ini. Misalkan kalian dihadapkan pada gerak harmonis pada pegas di mana konstanta pegasnya adalah 40 Newton per meter, kemudian dia memiliki simpangan maksimum 10 cm dan massa bebannya adalah 100 gram. Kemudian kalian diminta menentukan berapa frekuensi getaran harmonisnya dan bagaimana persamaan getaran harmonis pada pegas tersebut. Marilah kita coba untuk menyelesaikannya sekalian. Di sini tampak bahwa yang diketahui adalah K 40 Newton per meter, kemudian massanya 100 gram, kita konversi menjadi 0,1 kg, lalu amplitudenya adalah 10 cm, ini kita konversi menjadi 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah F dan Y, di mana Y adalah simpangan setiap saatnya. Kita mulai untuk menjawab yang A sekalian. Bagaimana sudah kita dapatkan tadi bahwa besarnya frekuensi adalah sama dengan 1/2 pi akar K per M. K-nya kita masukkan 40, kemudian M-nya adalah 0,1. Kita akan dapatkan bahwa besarnya nanti adalah 1/2 pi akar 400. Akar 400 adalah 20, maka kita akan dapatkan dia nanti akan bergetar sebesar 10 per pi hertz. Nah, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan persamaan untuk gerak harmonisnya. Kita menggunakan, karena di sini sudah diketahui F, kita masukkan saja, yaitu A sin 2pi Ft. Kalau kita masukkan besarnya F adalah 10 per pi, maka kita akan dapatkan Y sama dengan 0,1 sin 2pi kali 10 per pi T. Di sini akhirnya kita mendapatkan bahwa pola dari persamaan gerak harmonis pada pegas ini adalah 0,1 sin 20 T. Artinya dia nanti akan bergetar dengan amplitudo 0,1, kemudian simpangannya nanti adalah mengikuti pola sin 20 T, dimana ini adalah 20 ini, hati-hati sekalian, 20 ini adalah radian per sekon. Sudah bukan sekalian? Marilah kita lanjutkan pembahasan kita sekalian, yaitu dengan menganalisis energi pada gerak harmonis. Pada pegas ini kalian perhatikan dia bergerak harmonis, kemudian ketika dia pada simpangan maksimumnya, dia akan memiliki energi potensial yang maksimum. Pada saat yang bersamaan energi kinetiknya menjadi 0. Sebaliknya pada titik keseimbangannya kita perhatikan dia akan memiliki energi kinetik maksimum. Pada saat bersamaan energi potensialnya adalah 0. Sementara di sini perubahan energi potensial dan energi kinetik ini tidak akan mempengaruhi energi totalnya. Dengan demikian ternyata dapat kita simpulkan bahwa pada gerak harmonis juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik adalah EP plus EK. EP adalah energi potensial dan EK adalah energi kinetik, dan ini pada setiap keadaan selama dia bergerak tadi akan selalu konstan. Mari kita analisis satu persatu. Pada energi potensialnya, ini mungkin besaran yang baru bahwa energi potensial pegas dinyatakan sebagai setengah KY kuadrat
Jadi Y ini adalah perubahan panjangnya anakku, yang di sini ditunjukkan oleh simpangan dari pegas. Kalau ini kita kembangkan, kita akan mendapatkan persamaan ini, yaitu setengah K A kuadrat sin kuadrat omega T, karena Y adalah A sin omega T. Sementara energi kinetiknya akan kita dapatkan yaitu setengah mVy kuadrat, di mana Vy maksudnya adalah kecepatan ketika simpangannya Y. Ini kalau kita kembangkan, kita akan dapatkan besarnya adalah setengah K A kuadrat cos kuadrat omega T. Nanti silakan kalian lihat lagi tentang kecepatan pada gerak harmonis yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dari hubungan ini, karena energi mekanik adalah EP plus EK, kalau ini kita kembangkan, ini kita ada setengah KA kuadrat, setengah KA kuadrat. Kalau ini kita asosiasikan, kita akan mendapatkan setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T plus cos kuadrat omega T. Di dalam trigonometri, sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T adalah 1. Maka energi mekaniknya EP plus EK tidak lain adalah setengah K A kuadrat. Untuk lebih memahami konsep energi pada gerak harmonis yang sudah kita bahas tadi, mari kita terapkan pada kasus berikut ini. Misalkan kalian dihadapkan di sini ada gerak harmonis pada pegas dengan konstanta 40 Nm/meter dan amplitudonya adalah 10 cm. Kemudian ketika energi kinetiknya sama dengan energi potensialnya, tentukanlah simpangan getaran harmonis tersebut. Jadi di sini energi kinetiknya pada saat itu adalah sama dengan energi potensialnya. Nah, mari kita coba selesaikan kalian. Yang diketahui di sini K 40 Nm/meter, kemudian A amplitudonya 10 cm, ini kita ubah menjadi 0,1 meter. Dan pada saat itu adalah EP sama dengan EK. Kita lihat di sini dari hukum kekekalan energi mekanik, kita sudah dapatkan EP plus EK sama dengan setengah KA kuadrat. Nah, tipsnya anak-anakku, ketika dia ditanyakan simpangannya, maka bawalah persamaan itu yang berkaitan langsung dengan simpangan. Dalam hal ini adalah energi potensialnya. Maka EK ini kita substitusikan menjadi energi potensial karena EP sama dengan EK. Jadi di sini EK-nya akan sama dengan EP. Kita akan peroleh 2 EP sama dengan setengah KA kuadrat. Karena EP adalah setengah KY kuadrat, kita akan dapatkan 2 kali setengah KY kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat. Dari persamaan ini kita dapatkan Y kuadrat nanti akan sama dengan setengah A kuadrat. Hasilnya bahwa Y nanti adalah A akar setengah, di mana A itu adalah 0,1 meter, akar setengah kurang lebih sekitar 0,7, maka kita akan dapatkan nanti 0,07 meter atau sama dengan 7 cm. Artinya apa sekalian? Ketika EP sama dengan EK, saat itu akan dicapai ketika benda pada simpangan 7 cm. Bagi anak sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan nanti silahkan kalian kembangkan lagi, kalian pelajari lagi pada referensi-referensi yang ada pada kalian. Selanjutnya, selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.